Baik, saat ini kami sudah berada di Kampung Batik Giriloyong ya, Bu? Iya, benar Ini sekali. bersama dengan Ibu Nurjana ya, dan juga ada teman-teman dari kami kelompok 7. Dari mana? Ya, kami ini dari jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu, angkatan 2023. Tujuan kami itu ke sini karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah lisan, yaitu kami diarahkan untuk melakukan wawancara terhadap pemerhati budaya. Lalu kemudian kami tertarik untuk melakukan wawancara dengan pengrajin batik. Ya. Jadi kami datang ke sini untuk melakukan wawancara terkait dengan batik itu. Pembuatan batik. Okay. Ya, monggo silahkan. Baik. Selagi nanti saya bisa jawab, saya jawab. Tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa jadi PR atau bisa tanya ke yang lain. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama langsung, Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah alasan Ibu untuk membuka usaha batik? Namun mungkin nanti bisa dijelaskan dulu untuk batik di sini itu apakah dari milik bersama atau ada satu owner atau bagaimana? Ya, saya ceritakan dari awalnya aja ya, sejarahnya sekalian. Jadi biar nanti mencakup keseluruhan. Jadi batik itu ada di Giriloyo itu sudah dari abad ke-17. Karena cerita awal dari batik Giriloyo itu dulu si pemakai kain batik tulis itu kan ceritanya dari keluarga keraton. Nah, dari situ setiap ada acara hari-hari besar atau hari-hari penting itu kan dari keraton tersebut itu tidak sanggup untuk mencukupi kuota mereka. Nah, karena kita posisi Kampung Giriloyo itu ada di makam kaki Bukit Raja, dari situ banyak abdi dalam, banyak para lelakinya yang bekerja sebagai abdi dalam di kerajaan. Nah, dari situlah diajarkan bagaimana caranya orang ngebatik. Nah, dari pembelajaran dari generasi yang dulunya awal dari para raja itu begitu ceritanya. Jadi karena banyak lelakinya pada abdi dalam di sana, terus akhirnya diajarkan bagaimana caranya orang ngebatik itu dari abad ke-17. Dari abad ke-17 ke sini sudah berapa ratus tahun. Tapi dari abad ke-17 sampai ke 2006, kita ini cuma sebagai batas buruh mentah. Jadi kita dulu beratus tahun itu kita cuma bikin batik mentah. Dalam artian batik yang kain dengan ukuran yang panjang, tapi kita bikinnya mentah, belum ada proses warna. Jadi itu nanti kalau sudah jadi batik mentah, itu kemudian kita store ke juragan-juragan yang ada di Jogja. Itu kisaran beratus-ratus tahun itu. Bahkan dulu kita untuk ambil keuntungan dari kain mentah itu mungkin bisa dibilang cuma satu kainnya itu paling 25.000 sampai 50.000 itu satu potongnya, dan itu pun terkadang di hutan. Nah, singkat cerita, kemudian gempa 2006 sempat menggoncang Banten karena waktu itu kan gempanya memang menyeramkan. Menyaksikan waktu itu memang ya serem lah. Jadi dari situ kan kita lumpuh total, kita lumpuh, nggak bisa aktivitas, kita makan belas kasihan orang, kita tidur juga di tenda-tenda. Nah, dari situ pelan-pelan selama kurang lebihnya 1 tahun itu sudah mulai berangsur-angsur enggak yang digoyang. Karena waktu itu gempanya sambil diiringi dengan hujan, jadi kita nggak bisa tidur di rumah-rumah ya Mbak ya, kita tidur di tenda-tenda. Dari situ kemudian pelan-pelan berangsur membaik. Dari situ kemudian dari dinas yang terkait, dari dinas LSM, dari dinas pemerintah, kemudian melirik apa yang ada di Giriloyo. Nah, waktu itu yang ada di Giriloyo itu kan batik, tapi pada dasarnya semua warga sini semua bisa ngebatik, tapi belum bisa untuk ngejual, karena kan belum ada proses pewarnaan. Nah, dari situ singkat cerita diajarkanlah bagaimana cara orang ngebatik itu dari mulai menginovasikan batik, karena kan kebanyakan yang di sini hasil dari warisan keraton itu kan kebanyakan motifnya motif klasik yang kayak Wahyu Temurun, kayak Sidemukti, kayak Taruntum, itu semua dari warisan keraton. Nah, karena memang masyarakat semakin kesini suka dengan batik, dan batik pun sudah jadi fashion, pada akhirnya dari dinas tersebut kemudian mengajarkan bagaimana cara orang menginovasikan dari yang klasik ke yang kontemporer, karena banyak yang pengunjung sini kan banyak yang
istilahnya nggak semua suka dengan klasik, tapi dengan suka dengan batik. Nah, kita diaplikasikannya lah seperti itu. Jadi kita bikin yang klasik sama yang kontemporer kayak gitu ceritanya, cerita awalnya. Jadi secara secara apa namanya, nggak yang langsung seperti ini tuh nggak, karena masyarakat di sini memang semuanya pembatik, tapi nggak semuanya yang mampu untuk melakukan dari proses sampai ke pewarnaan kayak gitu Mbak. Berarti kan itu memang dari dulunya itu sudah di desa Sudah, ini apa? iya, dari abad ke-17 kita tahunya. Lama, sudah lama. Jadi semua warga di sini itu kalau mau mencari duit ya, kalau misalkan nggak bisa ngebatik ya nggak bisa cari duit di batik, karena terutama saya secara pribadi dan kebanyakan ibu para di sini kan mencari duitnya di batik gitu. Berarti untuk pendirian di Kampung Batik ini Setelah kelompok itu gempa, atau untuk kelompok untuk gazebo ini setelah gempa, kayaknya kalau nggak salah itu 2008. Nah, dari 2008 kemudian itu ada LSM yang masuk, tapi baru beberapa yang ada bantuan-bantuan seperti itu, nggak yang langsung semuanya ini. Tapi yang terpenting ini loh Mbak, yang terpenting ini apa namanya, showroom ini, karena ini bantuan dari Disperindak Jogja, Disperindak Provinsi. Jadi waktu itu yang belum punya galeri, punya showroom, iya kita kayak seolah nggak tersentuh, tapi dengan adanya bantuan ini sangat-sangat membantu buat kita sebagai UKM, jadi bisa menaungi 12 kelompok. Dan batik yang masuk di sini pun itu ini apa namanya harus masuk tim kurasinya juga, karena di organisasi kita itu sudah terstrukturkan dari ketua satu, ketua dua sampai ke seksi-seksinya sudah terstrukturkan. Jadi ya ada misalkan di sini kan banyak lihat tempat untuk eduwisata batik. Jadi nanti kalau misalkan untuk apa namanya, untuk yang korlapnya juga sudah ada, untuk tim-timnya kita sudah ada. Kebetulan saya di bagian seksi produksi, jadi untuk segala perlengkapan kayak semacam kain, lilin, warna itu nanti saya yang bertanggung jawab untuk mengadakannya. Jadi untuk operasional, karena kalau belajar batik kan mesti ada ya, maksudnya setelah selesai operasional untuk tenaga ini nanti masuknya ke saya seperti itu. baik Ibu. Mungkin Ya. untuk pertanyaan selanjutnya diangkat oleh teman-teman saya. Silakan. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia. Siapa? Nama saya Alia Ibu. Alia. Alia. Oh iya. Jadi kan dari penjelasan Ibu tadi Mm-mm. bahwasanya warga-warga sekitar itu menjadi seorang pengusaha batik di sini. Iya. Nah, pertanyaan dari saya itu apakah semuanya itu didasarkan oleh hobi atau memang karena ya kehanan seperti ini atau bagaimana Ibu? Mungkin Ya. dari pandangan Ibu saja. Kalau secara pribadi ya mungkin mewakili dari beberapa ya, karena kan tuntutan kebutuhan dan yang bisa kita lakukan dengan di rumah itu kan dengan cara mengerjakan batik. Karena batik itu walaupun memang hasilnya sedikit, tapi alhamdulillah sih selama ini kebutuhan kita tercukupi. Jadi ya tuntutan kebutuhan, tuntutan hobi juga seperti itu. Berarti kalau dari awalnya itu otodidak ya Ibu atau Ya, otodidak? karena kita orang tua kita juga ngebatik. Jadi seluruh warga sini memang di setiap pintu itu mesti ada yang ngebatik. Karena masyarakat mayoritas itu pembatik. Walaupun dia bekerja di toko atau jadi guru pun, nanti kalau misalkan dari sananya sudah selesai pulang pun masih ada yang mengerjakan batik. Bahkan untuk yang malam pun juga dikerjakannya. Kalau misalkan ada ganda pekerjaannya yang ada di luar, tapi nanti kalau sampai di rumah tetap mengerjakan batik. Iya, seperti itu. Ibu, mungkin pertanyaan dari saya itu sudah cukup. Iya. Mungkin dilanjutkan oleh teman-teman lain. Jadi Ibu izin bertanya, Iya. maka nama saya Najwa Yani Fitri. Tadi kan sempat dijelaskan sama Ibu, berarti ada inovasi ya dari batik klasik ke Iya. batik kontemporer. Karena kan masyarakat banyak itu yang datang ke sini berbagai penjuru ya Mbak ya, berbagai penjuru dunia. Jadi mungkin ada yang kurang dengan motif-motif yang klasik, tapi kita bikin yang kontemporer juga, kita bikin yang menginovasikan dari yang klasik dipadu sama yang lain juga ya seperti itu, karena biar nggak monoton yang klasik tok, biar nggak bosen orang yang datang ke sini, karena silih berganti orang yang datang ke sini
berbagai ragam kesenangannya. Seperti itu. Berarti yang penting tetap menjaga nilai tradisi. Iya, tetap tulisnya itu yang diutamakan. Karena di sini apa istilahnya, nggak ada usaha untuk printing, apalagi printing atau cap itu nggak diperbolehkan di sini. Karena apa? Tujuan di Kampung Giriloyo itu menonjolkan yang batik tulisnya. Karena nanti kalau semakin lama semuanya akan beralih ke yang mudah atau yang printing itu, nanti lama-lama batik tulisnya kita akan punah. Kita akan nggak ada lah kekayaan ya. Nanti Indonesia nggak punya kekayaan lagi untuk yang ciri khas batik, karena banyak ya Mbak ya, untuk toko-toko yang penjual batik itu sebenarnya batiknya paling cuma sedikit, tapi kebanyakan mereka itu kan print. Jadi mereka yang tidak tahu, mereka pembeli yang tidak tahu, sebenarnya itu kain tekstil bermotif batik tapi dibilangnya batik kayak gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan di setiap sekolah-sekolahan itu, harapan kita ya, dikenalkan dengan cara batik itu seperti apa. Jadi nanti akan bisa memperbedakan antara yang print, apa yang cap, atau yang batik itu seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin mbaknya aja mungkin nggak tahu ya perbedaan antara printing sama cap itu, mungkin nggak tahu juga kan. Jadi kalau printing itu cuma kain tekstil bermotif batik, jadi dia keluar dari mesin itu sudah berwarna-warni, itu nggak boleh dibilang batik, itu kan cuma kain printing. Karena yang dinamakan batik itu harus melalui pencantingan atau perintangan dengan lilin yang cukup panas secara manual. Ya, berarti bisa dibilang instan gitu ya. Apanya? Kalau yang print gitu. bukan batik nggak bisa, karena nggak bisa, nggak boleh itu dibilang. Iya. Lagi Apalagi? sebelumnya perkenalkan, saya Alivia. Izin bertanya Ibu mengenai prosesnya batik itu, pembuatan batiknya itu di sini seperti apa ya? Kalau untuk proses pembuatan batik yang untuk taraf belajar yang mereka eduwisata di sini itu kayaknya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang taplak meja seperti ini, ada yang sal juga. Tapi untuk anak TK atau anak PAUD itu nanti kita sesuaikan gambarnya dengan perkembangan jiwa mereka. Misalkan anak-anak PAUD itu kayak mobil-mobilan, rumah-rumahan, dan alatnya pun nanti nggak pakai canteng. Itu pakai kuas, karena resiko untuk tumpahnya nanti beresiko banget. Sedangkan kita untuk mendampingi anak TK atau PAUD itu harus benar-benar ekstra, karena nanti sedikit ada nangis, kurang apa beda sama temennya nangis, ini nangis kayak gitu loh. Jadi ya harus ekstra, benar-benar ekstra kayak gitu mbaknya. Ada lagi? Izin bertanya Bu, Ya. perkenalkan nama saya Novinda Putri. Karena di sini dominannya batik tulis nih Bu. Nah untuk filosofi dari batik tulis ini apa nih Bu? Filosofinya kan ada beberapa macam ya Mbak ya. Di sini ada motifnya itu ada Wahyu Temurun, ada Situ Asih. Kalau misalkan Situ Asih itu model yang kayak di Manakin itu bisa dibilang Situ Asih, harapan supaya dua hati itu saling mengasihi. Kalau misalkan anak-anak muda yang ingin segera dapat jodoh itu bisa belinya Situ Asih. Terus untuk yang kayak Wahyu Temurun berharap supaya nanti itu selalu mendapat petunjuk atau hidayah, atau istilahnya kayak semacam pengen mencari kesuksesan kayak gitu, pakai Wahyu Temurun. Nah, Sido Mukti itu pun ada juga. Sido Mukti itu harapan supaya kedepannya itu hidupnya akan lebih mulia atau bahagia. Jadi untuk filosofi batik yang di sini memang bermerajuk ke yang lebih hal-hal yang bagus kayak gitu. Ya. Itu selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Ina Amelia Ramadhani, panggilannya Amel, Dari mana asalnya? dari Jogja, Oh, dari di Jogja. Peminatan. Oh ya. Jadi sini saya ingin bertanya, apa sih strategi dari pihak Giriloyo ini kan bersama ya, untuk memasarkan batik pada generasi muda? Apa ada strategi itu? Ya strateginya tetap kita apa Mbak? Tetap kita sarankan supaya mereka itu tetap mau belajar ngebatik, walaupun pada dasarnya nanti mereka mau kerja apa, tapi pada dasarnya mereka sudah ada dasar untuk bisa ngebatik yang ada di warga sini. Kadang gini loh Mbak, kalau masyarakat di sini memang semua bisa ngebatik, tapi karena
yang pendatang itu nggak yang semua, maksudnya misalkan lakinya sini dapat orang sana, otomatis juga nanti akan berbaur ke situ dan belajar, mereka belajar langsung bisa juga, karena dengan cara melihat atau apa, kalau misalkan ada keinginan ya akan malah malah apa ya istilahnya, malah mereka itu lebih menekuni, karena kan selama ini juga belum ya, jadi dibanding kita yang sudah dari lahir ibaratnya ya, jadi mereka itu ya tetap berbaur untuk bisa beraktivitas seperti orang-orang yang ada di sini. Kalau pemasarannya kayak ini cuma Kalau di sini doang. untuk pemasarannya ya bagi mereka yang tahu IT ya bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, bisa lewat apa aja. Tapi bagi kita yang sebagai maksudnya yang nggak pinter dengan mengoperasionalkan, ya kita cuma paling lewat WA atau lewat teman atau lewat grup, atau terutama lebih banyak yang terjual memang di sini, karena banyak para pengunjung itu yang datang ke sini, jadi banyak batik kita yang terjual di sini. Walaupun di sini setiap kelompok itu memang masukkan di sini itu harus ada melalui tim kurasinya, nanti dengan jumlah kuotanya berapa itu sesuai dengan jumlahnya, karena kan di setiap, karena kembali ke selera ya, batik itu kan selera, jadi per setiap kelompok itu enggak yang semuanya setiap bulannya harus sama sekian, harus enggak, yang terjual di mana, yang terjual ke siapa, nanti ya itulah yang banyak terjualnya nanti bisa memasukkannya lebih banyak. Karena ada tingkat-tingkatan mereka ya, itu kembali ke selera sih mbak ya, kalau menurutku bagus tapi belum tentu menurut orang itu bagus, kalau menurut mbaknya jelek mungkin bagi kita bagus kayak gitu. Jadi ya nggak, istilah batik itu nggak ada istilah salah, karena pernah juga kita mengalami kita ngewarna nggak sesuai, maksudnya bukan yang seperti itu yang kita harap, tapi jadinya seperti itu kan kita kecewa, jadi lah kok malah ada orang yang suka kayak gitu. Jadi ya kita pede aja dengan apa yang ada ya, seperti itu. Ada lagi ya. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Sapitri, panggilannya Ayu, dari Purworejo. Saya ingin bertanya, Ini dari Jogja semua? Ada yang dari luar Jogja? Dari luar Jogja. Siapa? Mana? saya Di mana? Karawang. Oh, Karawang. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan usaha batik, baik dari segi produksi maupun persaingan? Kalau untuk tantangannya itu kita kalau ada ini apa namanya, tantangannya ya kalau ada yang memakai baju misalkan dari dinas itu memakai baju print itu kan sangat tidak ikut melestarikan dia, sangat disayangkan. Andai saja dari dinas yang terkait itu mungkin ya paling tidak, kalau misalkan batik tulis itu agak mahal ya paling tidak itu cap, jadi kan masih ada lilinnya, jadi masih bisa dibilang batik. Tapi kalau untuk print itu kok enggak banget ya gitu. Jadi kan kita nanti akan saingan kita memang print itu kan memang murah ya. Tapi orang yang nggak tahu kadang milih. Tapi bagi mereka yang tahu batik nggak mau dikasihnya print sebagus apapun, tetap dia enggak. Karena kalau untuk batik itu kan mesti ada ciri khasnya. Mungkin goresan pertama sama yang nanti jam-jam kita udah capek mungkin ada melihatnya sedikit, malah justru nggak begitu rapi kayak gitu. Kalau untuk membuat satu kain batik seperti ini biasanya berapa lama? Kalau untuk pengerjaan batik ya mbak ya, itu tergantung warna berapa, tingkat kehalusan berapa, improve-nya, detail banget apa enggak. Karena sesuai dengan karakter batiknya itu, kalau misalkan dia full, otomatis pengerjaannya lama. Tapi kalau misalkan kosongan, ya otomatis juga pengerjaannya nggak lama. Jadi semua itu ada nilainya. Jadi untuk kain batik tulis ini, misalkan contoh ini motifnya Wahid Murun. Ini dikerjakannya 4 bahkan bisa 5 orang lebih, karena di kampung sini itu mereka itu sudah punya spesifiknya masing-masing. Jadi untuk pola nanti si A, untuk lanjut berikutnya si B, begitu sampai sampai selesainya, sampai finishingnya. Jadi enggak yang satu kain batik tulis ini dikerjakan satu pembatik, enggak, nanti dapatnya duit kelamaan. Ya,
Ya kan kalau misalkan 2 bulan dikerjakannya satu orang ya nanti keburu bimbang kayak tele. Seperti itu. Berarti tadi di sini bukan hanya batik ya Bu, itu saya lihat ada tas. Iya, tetap ada batik juga. Iya. Ada sel juga. Jadi ya semakin ke sini kan mungkin gini loh, Pak, ada beberapa customer yang Bu, ada ini jadi kita ada masukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang batik itu kan memang nominalnya lumayan. Tapi bagi para pelajar atau bagi yang belajar ke sini mungkin menyesuaikan dengan kantongnya kayak gitu. Jadi kan ada shawl, ada tas kadang kayak gitu. Ada baju-baju yang mungkin itu kalau dikombinasi sama cat tapi nggak ada printingnya ya di sini. Seperti itu. Ini mungkin dari cara proses pembuatan kan ada istilah-istilah ya Bu, dari mulai apa ya itu Bu, saya pernah mendengar ini Ini ya istilah dalang batik, kita siapkan kain putihnya dulu ya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita gambar, kita bikin motif seperti ini. Nah untuk langkah berikutnya kan nanti kita membatiknya itu mengikuti pola yang ada di sini seperti ini. Cuma contoh aja ya. Ini prosesnya tahapannya seperti ini. Kita siapkan kain, kita bikin motif, terus nanti untuk tahap pencantingan mola itu kita mengikuti apa yang sudah tertera di sini. Langkah berikutnya nanti ada isen, ada titik-titik. Nah, kalau sudah selesai langkah berikutnya sampai ke pewarnaan, proses pewarnaan. Proses pewarnaan pun nanti kalau misalkan untuk yang mau diwarna alam juga prosesnya akan lebih lama lagi. Karena untuk mendapatkan satu warna di proses pewarnaan alam itu 8 sampai 10 kali pencerupan. Dan untuk pencerupannya enggak yang cap-cup enggak ya. Dicerup dulu, kemudian ditiriskan sampai airnya sampai warnanya itu tertiris, kemudian nanti dijereng, dijepit di keteduhan begini menjemurnya bukan yang begini bukan. Karena kalau begini nanti di sebelah sini nanti akan berbekas dan hasilnya nanti kurang bagus. Jadi harus posisi kayak gini untuk yang warna alam ya terutama lo ya. Posisi kayak gini terus dijepit gitu di keteduhan. Di keteduhan jerengnya nanti sampai 8 sampai 10 kali dan itu butuh berhari-hari. Nah, kalau sudah dapat warna, kemudian nanti kita kunci, kita fiksasi supaya warnanya tidak luntur. Setelah dapat warna, misalkan tadi warna biru, kemudian nanti masuk warna yang mungkin kuning, atau mungkin coklat, atau mungkin hitam, itu sama prosesnya seperti itu. Jadi dicelup-celup kayak gitu. Kalau misalkan di situ ada beberapa macam warna, diwarna, dikunci, kemudian dibadek mana-mana warna yang kita kehendaki, kita mau abadikan, kita canting, kita blok dulu sesuai dengan keinginan kita. Nah setelah dapat, masukkan ke warna berikutnya. Jadi sangat ribetnya seperti itu kalau yang benar batik lo ya, seperti itu. Berarti Ibu untuk satu kali pewarnaan itu harus satu warna semua warna. Misalkan mau coklat, harus coklat semuanya selesai dikunci baru lanjut warna lain. Karena untuk proses kebatiknya juga lama toh Mbak. Jadi kalau untuk proses pewarnanya pun juga nanti kita ditumpuk 20 atau berapa gitu sekalian gitu loh. Enggak yang satu di warna, capek lah kita sama intinya warnanya juga sayang, jadi sekalian jumlah 20 atau berapa gitu. Lalu Ibu mungkin untuk motifnya yang seperti Ibu contohkan itu kayak otodidak atau udah ada contoh Bu? Kalau yang kayak gini, saya ingin gambar bunga, ini karena ada timnya yang sudah terbiasa ngebatik, jadi ya asal-asal coret aja udah jadi, yang penting ini karena tim kita sudah terbiasa ya. Dulu ya sebelum kita ada aturannya gitu, dulu nggak dijahit, dulu nggak bergambar. Nah mereka yang datang ke sini itu kerepotan, mau gambar apa? Karena kan mereka yang nggak terbiasa gambar atau ngebatik itu kan nggak ada bayangan seperti mau gambar apa. Nah setelah ada masukan-masukan, ya kita yang mencoba untuk perbaiki diri. Nah kita ada tim yang ongkos jahit juga, ada ongkos gambarnya juga kayak gitu. Jadi di sini tuh ada paketan paling terkecil, ada paketan batik dari yang paket paling terkecil itu 250 itu buat ber-5 peserta batik dengan ukuran yang seperti ini. Atau yang shawl kayak gini, ini 2 itu 250. Seperti itu. Jadi teman-teman yang lain apakah ada tambahan pertanyaan? Sekiranya kurang ya mohon maaf ya, karena kan
Saya cuma sebatas pembatik, jadi untuk menyampaikan hal-hal yang Mbak pertanyakan mungkin nggak yang sesempurna, yang mungkin ya nggak sesuai dengan harapan, minta maaf. Ya sangat sesuai sekali Bu. Oh iya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Nanti kan bisa cerita seperti apa sih gitu. Baik Ibu, ini karena saya dan teman-teman juga sudah selesai untuk menyampaikan pertanyaan kami ucapkan terima kasih kepada Ya. Ibu Nurjana. Sama-sama ya Mbak, saya cuma sebatas pembatik, jadi cuma seperti itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat gitu aja. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya.